Pecinta film Indonesia, kalian harus bersiap menyaksikan film yang mengangkat masalah kehidupan banyak orang dibalut sentuhan komedi. Apalagi kalau bukan film Gampang Cuan, tayang 16 November 2023. Kalian udah tahu kan? Langsung aja kita sambut Vino Gebastian dan juga Dimas Danang. Dia ngapalin. Kayak debt collector ya? Saya nggak punya utang, Mas. Dia ngapalin tadi. Bukan, itu udah mulai. Opening. Sebel banget. Udah dong. Jadi kami tadi lagi duduk, terus tiba-tiba dia di samping kayak itu udah mulai, udah 3, 2, 1. Kirain jampi-jampi. Kirain jampi-jampi. Parah banget, gak ada yang nyimak guys. Hai Kak Danang, Kak Vino. Seneng banget ya, aku perdana ketemu Kak Danang, tapi ini ketiga kalinya ketemu Kak Vino. Cuma tegangnya tuh masih sama ya. Jadi kayak perdana ketemu lagi gitu. Kalau aku emang masalahnya itu krisis kepercayaan diri. Ya. Tapi masalah utamanya. Tapi kalau gitu kita wawancara deh. Nah iya, coba. Gak ada yang mau tahu hidup saya. Oh gini. Semuanya baik-baik aja kan ya? Langsung nangis. Drama. Nah itu, tapi kalau masalah utama aku itu adalah masalah finansial. Nah kalau Kak Vino dan Kak Danang nih ya, sebagai artis, pernah mengalami masalah finansial nggak? Kak Vino dulu. Aduh, kalau misalnya siapa sih yang nggak pernah menghadapi masalah finansial gitu. Kadang udah di set up, udah di prepare, di planning sedemikian rupa juga kadang-kadang masih ada lah. Cuman ya jangan sampai masalah finansial itu menjadi masalah yang major, yang apa namanya, yang benar-benar bisa kehidupan kita bisa nggak berjalan. Jangan sampai sih, alhamdulillah gitu. Jadi otomatis saya sama istri ya pasti selalu punya preparation yang lebih besar lah untuk menghadapi itu gitu. Sebetulnya bukan masalah sampai mandek atau kita nyebutnya gali lubang tutup lubang ya, jangan sampai. Tapi paling nggak gini, misalnya kan kadang-kadang kalau kerja di film itu nggak seperti kerja di kantoran gitu kan. Dan secara waktu pun nggak terus-terusan gitu. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan pemasukan yang tidak terus-terusan, tidak stabil ini lebih bijaksana gitu. Jadi ketika misalnya harus bayar uang sekolah anak, sementara fee dari film belum keluar gitu, kan harus nunggu tuh. Sementara waktunya kan nggak tentu misalnya kan. Nah kita udah punya persiapan itu. Nah waktu-waktu yang nggak tentu ini harus kita siasatin. Pekerja seni di sini kan seru ya hidupnya ya. Betul. Jadi ya udahlah, makanya kadang-kadang suka ada netizen gitu yang DM, wah filmnya banyak nih, tajir dong, mau jadi artis di Hollywood. Di sini juga ada enaknya tentu, tapi lebih menantang di sini, yakin banget. Jadi emang bener kata Kak Vino, emang harus lebih bijaksana untuk mengatur semuanya. Tapi kalian pernah nggak sih ada di masa yang putus asa gitu sampai nekat melakukan sesuatu demi mendapatkan uang gitu? Alhamdulillah sih enggak ya. Maksudnya alhamdulillah enggak. Dan jangan sampai sih sebenarnya. Ya kadang-kadang kita bukan yang nggak selalu pintar juga. Kadang-kadang ada bandel-bandelnya juga. Apalagi kayak misalnya cowok itu kan selalu punya hobi gitu kan. Nah kadang-kadang hobi itu kalau kita lupa, wah duitnya lagi ada nih. Tapi kita lupa sebenarnya duit ini kan masuknya emang lewat kita. Tapi itu kan sebetulnya rezekinya anak, rezekinya istri gitu kan. Berasa wah lagi banyak nih, beli ini, pas udah kebeli, oh iya, sadarnya begitu pas kebeli gitu kan. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu juga wajar, karena biar kita bisa lebih tahu lagi, oh ke depan harus lebih hati-hati, mana yang prioritas, mana yang enggak. Tapi kalau nggak punya hobi sekalipun itu juga bahaya. Laki-laki nggak punya kan hobi macam-macam, ada yang orang di otomotif, ada yang di seni, ada yang di gadget. Sah-sah aja sih selama hobinya tetap ya punya perhitungan gitu. Kalau nggak punya hobi sama sekali, wah bisa kacau sih. Kak Danang pernah ada di momen putus asa gitu sampai berusaha nyari uang? Alhamdulillah enggak, dan jangan sampai sih. Kalau sekarang kan kita bisa melihat banyak orang datang ke Jakarta itu kan untuk mendapatkan uang. Tapi justru dia malah menimbun utang gitu. Apalagi ditambah dengan layanan dana cepat, ada pay later dan lain sebagainya. Apakah memang hal-hal itu merupakan solusi atau mungkin sebenarnya itu adalah bentuk pemerasan yang berstrategi? Berhutang itu kan sebetulnya bukan suatu kejahatan sih sebetulnya. Tapi
harus pinter-pinter juga memanfaatkan fasilitas itu gitu. Apakah jasa keuangannya ini legal atau nggak legal, atau enggak misalnya tiba-tiba ada aturan-aturan di jasa keuangan ini memberatkan nggak buat kita. Jadi jangan cuma lapar mata, oh ada uang fresh money nih bisa kita ambil, tapi kita yang penting nanti gampang lah bayar. Nah jangan kayak gitu. Kalau kita ngelihat nanti akan tagihannya atau peraturannya atau apalah kesepakatan yang kira-kira kita nggak mampu gitu, ya jangan. Nah, tapi kalau misalnya selama itu masih masuk akal dan yang penting legal, buat saya sih sah-sah aja gitu kan. Jadi harus tahu kemampuan kita juga, dan yang paling penting harus tahu juga nih jasa keuangan yang kita mau kerjasama, kita mau pakai jasanya ini legal nggak secara hukum gitu kan, dapat dipertanggungjawabkan nggak, terus sistemnya itu kalau buat yang mungkin muslim atau enggak, bener enggak sesuai syariat atau enggak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu banyak lah sebenarnya. Dan masalahnya mau atau enggak, karena kan masalah pilihan. Balik lagi sih kalau misalnya kan semua hal itu bener kata Kak Vino, ada gunanya, tujuannya apa dulu. Ya nggak sedikit orang yang kaya banget tuh memanfaatkan hutang kan. Gitu. Jadi ya itu gunanya apa dulu nih? Tujuan lo apa nih buat ngutang? Tujuan lo apa nih buat katakanlah menggunakan jasa pinjol yang mesti diteliti juga tuh. Itu legal atau enggak dan perjanjiannya gimana kayak kata Kak Vino gitu. Oke deh, kalau kita ngomongin soal pay later ini kan banyak korbannya adalah anak-anak muda ya kan. Nah, menurut kalian apakah mereka itu pantas dihakimi kayak oh kalian tuh nggak pinter mengelola uang gitu? Atau mungkin memang merekanya sendiri yang tidak mau mencari tahu, atau mungkin dari pihak-pihak pinjol yang mungkin dia tidak memberitahu secara dasarnya dari awal gitu? Ya sebetulnya apapun jasa keuangannya, mau itu legal atau nggak legal gitu ya, kan balik lagi sebetulnya ke penggunanya gitu, ke kitanya gitu. Mau anak muda ataupun orang tua, kalau kita nggak hati-hati sama aja gitu. Kadang edukasi itu kita kan selalu bilang ya habisnya informasinya nggak jelas sih, informasinya setengah-setengah loh. Kalau buat saya pribadi, kalau misalnya saya mau sampai kayak mau pinjam uang, justru saya yang harus ngejar informasinya gitu. Ini bagaimana nih jasa keuangannya, legal atau nggak legal, aman atau nggak aman gitu. Lihat dulu orang-orang yang sebelumnya udah pernah make, efeknya gimana gitu. Jadi kalau kita udah pinjem, misalnya pinjol atau apalah yang nggak legal gitu, terus tiba-tiba kita maki-maki, bisa gue nggak pernah tahu nih kayak gini-gini. Yang salah siapa? Kita sendiri, yang dirugikan kita sendiri gitu. Makanya kalau pertanyaannya salah nggak anak-anak muda yang minjem itu, nggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika mereka mau minjem. Yang salah tuh bukan minjemnya. Yang salah adalah informasi yang dia dapetin sebelum minjem itu valid atau nggak valid. Gitu. Kadang-kadang anak muda itu kan kayak, wah gue masih muda, gampang lah ntar gue bayar tinggal ini doang. Gampang lah gue tinggal. Tapi ternyata penghasilan dia lebih kecil daripada pengeluaran dia gitu. Nah hal-hal gitu tuh mungkin buat anak muda tuh masih abu-abu gitu. Kayak waktu kayak saya sendiri belum married gitu, saldo 0 pun nggak masalah. Saldo 0 pun nggak masalah karena belum punya tanggungan apa-apa gitu. Toh besok lagi ada kerjaan nih, saldo gue nolin juga nggak masalah karena minggu depan ada uang yang masuk. Nah kan kadang-kadang kayak gitu kan buat anak muda masih ya udah sesantai itu gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, ada tanggungan yang lain yang harus benar-benar dipikirin gitu. Nah itu jangan diterobos mentah-mentah gitu. Buru-buru sih, masalah keburu-buruan itu. Semuanya tuh karena eranya serba cepat, orang-orang juga pengen cepat. Mau dapat uang cepat, mau apa, mau beli sesuatu. Pengen gampang cuan. Pengen gampang cuan. Cuan. Nah tapi bedanya Sultan nih di film Gampang Cuan, sebagai anak yang relatif muda, dia itu lebih mau berusaha ya, Kak Vino ya, daripada ke cara cepat seperti pinjol. Iya. Karena pas gue udah nonton filmnya di screening, gue ngeliat ternyata Sultan itu mungkin tidak sepintar itu, tapi di dalam perjalanannya tuh dia sangat
penuh strategi gitu. Jangan sampai kerugiannya bener-bener mencelakai dia dan keluarganya. Itu yang gue tangkap di film sih. Makanya nggak ada tuh di film Sultan terlibat hal-hal yang bersifat buru-buru. Jadi meskipun terdesak tetap ada strategi gitu ya untuk tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Ada gitu. ketenangan di Sultan tuh, ada ketenangan itu. Dia pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ya mungkin nanti teman-teman kalau nonton bisa lihat dia terjebak utang dan sebagainya, tapi dia tidak mau dijatuh di lubang yang sama gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang juga di realitanya pernah jatuh ke lubang seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Itu namanya hidup gitu kan, tapi nextnya jangan jatuh di lubang yang sama. Oke, sebelum masuk jauh ke karakter kalian nih ya, satu pertanyaan lagi nih di kehidupan pribadi kalian. Flashback ke belakang, apa sih yang kalian sesali mungkin? Bukan, maksudnya di Flashback di pikiran aja, nggak sampai badan-badan. tembok. Flashback ke belakang, apa sih yang kalian sesali mungkin bicara soal uang gitu ya? Mungkin karena dulu nggak langsung investasi, ada sempat buang-buang uang ke hal yang nggak penting gitu. Bagus. Bisa ya gue lumayan. Bagus. Gue menganggap uang tuh sebagai musuh sih. Gue menganggap uang itu sebagai biang masalah. Dari awal udah begitu penerapannya ya. Itu dari dulu gue mikir kayak gara-gara uang nih, gara-gara duit. Tapi akhirnya gue merasa bahwa uang itu adalah teman. Seperti Kapten Tsubasa bilang ke bola adalah teman. Iya. Jadi uang adalah teman. Jadi jangan sampai teman lu nguasain lu. Harus lu yang bisa ngobrol sama temen lu, tahu temen lu mau gimana dan lain-lain gitu sih. Kalau nggak ada kesalahan juga pasti kita nggak belajar gitu. Sama kayak tagline film ini gitu. Dulu kita berpikir adalah uang bukan segalanya. Segalanya butuh uang. Nah itu. Jadi memang balik lagi ke manajemen keuangan kita sih. Kadang kalau misalnya pun kita udah punya, kadang gini loh, masalah itu bukan cuman karena kita lagi nggak punya uang loh. Ketika kita lagi punya uang pun itu selalu ada masalah. Bener. Uang kita mau dipakai untuk apa nih? Mau diinvestasikan ke apa nih? Mau untuk dipakai buat senang-senang aja atau ditabung atau buat beli sesuatu. Nah, masalah itu akan selalu ada gitu. Pokoknya uang itu memang sumber masalah, tapi masalahnya itu ada masalah yang baik, ada masalah yang enggak. Kadang kalau orang yang udah kelasnya udah tinggi, oke ini uangnya udah sini, ini udah investasi udah, simpenan udah, oh masih ada sisanya nih buat sedekah. Nah, tuh levelnya udah aman tuh gitu. Nah, tapi kan untuk mencapai ke titik itu kan kita perlu belajar. Belajar sama orang yang pengalaman, belajar dari literasi keuangan gitu kan. Gimana caranya uang itu yang kita dapat itu kita puterin gitu. Dan jujur aja sampai sekarang pun saya masih belajar soal itu gitu. Kalau dibilang mau bisnis apa juga kadang-kadang masih bingung gitu, nggak terlalu paham soal bisnis. Jadi selalu mikirnya ya udah, yang penting uang ini nggak bocor sana sini gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang memang perlu belajar terus karena kan investasi itu dinamis ya. Berapa 10 tahun kemarin investasinya di bidang yang ini, sekarang udah beda lagi gitu, kripto apalagi yang makin kalau kita nggak ngikutin ya kita makin ketinggalan gitu. Tapi yang menarik dari filmnya Gampang Cuan itu dari perjalanannya Sultan sendiri deh. Gua mendapat sebuah pelajaran bahwa uang itu adalah bukan tujuan, tapi itu adalah kendaraan menuju tujuan lo yang sebenarnya. Tadi kan kita udah bahas soal Sultan gitu ya, tapi kan sebenarnya sumber masalahnya ini bukan dari Sultan melainkan sosok ayahnya. Boleh kali ya Kak Vino sebagai Sultan di sini menjelaskan gitu gambaran luas dari film Gampang Cuan. Kalau dari gue nih, ntar mungkin Dadang bisa nambahin. Ini kan sebetulnya 3 saudara yang punya ambisinya masing-masing, anak sulung, anak tengah, anak bontot yang punya ambisinya masing-masing. Tapi di tengah ambisinya itu mereka dihadapkan sama realitas bahwa keluarganya itu punya satu beban tanggungan yaitu hutang. Nah, gimana ketiga orang ini yang punya ambisinya masing-masing itu, yang punya idealis masing-masing itu harus berpikir realistis untuk menghadapi masalah yang lebih besar daripada ambisinya itu, dari egoisnya itu gitu. Dengan background literasi keuangan, dengan background tentang edukasi tentang realitas yang ada sekarang, masalah pinjaman online, saham, utang. Nah, ini dibalut jadi satu masalah yang sebetulnya ini masalah yang dihadapi oleh semua orang pada saat ini, tapi dibawakan dengan ringan gitu loh. Karena buat apa? Buat edukasi juga buat kita semua. Saya pun kalau sebelum masuk ke film ini, saya nggak paham juga tuh sebenarnya saham tuh seperti apa sih.
literasi keuangan itu sebenarnya seperti apa sih? Bukan karena informasinya, tadi balik lagi, bukan karena informasinya dari pemerintah atau jasa keuangan itu yang minim, tapi karena emang kita nggak mau cari tahu aja soal masalah itu, jadinya kita buta soal itu. Kalau Kak Danang nih, gimana? Pembuktian sih, pembuktian seorang anak pertama terhadap keluarganya, pembuktian anak kedua yang pengen didengar sama semuanya, pembuktian anak ketiga yang pengen berguna, dan pembuktian seorang ibu yang pengen ngelindungin keluarganya. Itu juga jadi bumbu keluarga yang manis banget di sini. Nah, kalau Kak Danang sendiri perannya di sini sebagai Evan, seperti apa tuh? Nama Evan tuh nama belakangnya Gomet. Evan Gomet. Buat asing. Iya, Evan itu sebagai seorang trader saham. Dia dia silver spoon lah, nggak pernah ngerasa susah sama sekali dari dulu. Semua yang dia pengen harus kejadian gitu. Itu sih Evan. Mungkin. Kekanak-kanakan dia makanya dia spoiled brat lah dulu. Jadi dia roti yang manja ya. Roti yang manja. Iya. Dia spoiled brat gitu. Kan disebutnya julukannya juga ini ya, trader apa, thirsty. Nah, itu sebenarnya juga saya kaget ya. Saya juga. Kenapa thirsty gitu? Sampai sekarang saya belum di brief. Iya. Mungkin harus kasih sayang. Oh iya. Iya, mungkin. Karena kan emang ya itu ya, Evan dibesarkan sama uang. Bukan sama manusia aja gitu. Jadi kurang peran keluarga ya. Jadi kurang peran keluarga. Siapa yang mau jadi keluarganya Evan, Bu? Silakan. Oke, nih kita ngomongin pendalaman karakter ya. Pendalaman karakter, kalau Kak Sultan kan di sini jadi anak sulung. Padahal aslinya kan Kak Vino bukan anak pertama ya. Bukan, anak terakhir. Nah, gimana itu apalagi anak terakhir? Harus jadi anak pertama yang mungkin jadi beban keluarga. Tuh. Lu kalau mau cerita Cerita deh. Udah nggak usah tahan-tahan deh, nggak apa-apa. Cerita dah. Ini mumpung lagi momennya nih. Enggak, yang ada gue nolongin bapak gue. Yang jadi tulang punggung ya kan, gimana tuh pembelajarannya? Dari skripnya udah jelas banget sih, maksudnya karakter Sultan itu seperti apa, perjalanan Sultan seperti apa. Ya memang gue nggak pernah ngerasain sebagai anak pertama gitu, tapi kalau ngobrol-ngobrol dengan saudara, dengan Abi, dengan teman-teman yang lain yang juga anak pertama, memang Sultan ini bukan cuma Sultan sih, karakter-karakter di sini tuh memang benar-benar realistis banget gitu. Apa yang ada di realita, makanya sempat ada di trailer tulisannya ini adalah kehidupan nyata. Diangkat dari kehidupan nyata. Kehidupan nyata siapa? Ya kehidupan nyata lo semua gitu. Karena emang setiap penonton nanti ketika nonton film ini kayak merasa terwakili dengan masing-masing karakter yang ada di film ini. Nah, gue sendiri untuk masuk ke dalam karakter ini ya berusaha apa ya, memahami aja karakter anak pertama tuh seperti apa sih, beban dia tuh seperti apa, tanggung jawab dia seperti apa, apalagi dia anak pertama yang udah ditinggal sama orang tuanya, sama bapaknya, dan harus menghidupi adik-adiknya gitu kan, dan ibunya. Dan di tengah perjuangan itu dia menghadapi beban lagi bahwa ternyata bapaknya almarhumnya itu punya utang. Hidupnya sendiri belum mapan, janji-janji kepada keluarganya belum terpenuhi, ada lagi beban yang lain. Nah di sinilah gimana caranya gue memasukkan karakter Sultan itu dengan sesuai apa yang gue bayangin gitu. Bebannya nggak pengen menjadi terlalu dramatik juga, nggak pengen terlalu jadi komikal juga. Yang cari yang pas-pas aja gitu, cari yang tengah-tengahnya aja gitu, cari yang masuk akalnya aja gitu. Apalagi kita di sini juga pengen ada sedikit edukasi tentang literasi keuangan, walaupun nggak sampai detail, walaupun hanya kulit-kulitnya aja, tapi menurut gue message itu juga harus sampai gitu. Nggak bisa selalu ngasih hal-hal yang komedi terus, butuh apa ya, butuh sedikit agak ada serius-seriusnya sedikit lah di film ini biar semuanya tuh nyampe. Tapi ada sosok seseorang yang khusus nggak sih yang memang Kak Vino belajar dari dia gitu tentang peran sebagai seorang anak pertama? Banyak sih di tim ini yang anak pertama ada. Lo anak pertama ya? Anak pertama sempat ngobrol sama Danang juga, terus Anya juga anak pertama gitu. Dan kebetulan karakter Sultan dan Bilqis di sini tuh hampir sama kayak karakter gue sama kakak gue. Cuma bedanya yang kakaknya tuh yang cewek. Nah dengan umur yang gak terlalu jauh itu memang walaupun mau cewek apa cowok nggak harus dengan cowok sama cowok terus yang berantem. Cewek sama cowok sekalipun kalau umurnya bareng itu pasti selalu bentrok gitu dalam hal apapun gitu. Ini sih yang pengen gue gali juga di sini gitu.
Kalau Kak Danang sebagai cowok haus ya, Oh iya. gimana nih pendalaman karakternya? Evan tuh agak jauh sih dari si Danang ini karena Danang tuh kecil itu memang mau mendapat sesuatu tuh sulit. Nah kalau Evan nih susah. Nah jadi susah Evan tuh gampang. gampang. Nah jadi salah satu caranya adalah gue ngebalik aja tuh gimana ya kalau ternyata gampang dapetin apapun gitu. Efeknya apa ya ke seseorang. Abis itu mungkin ya lihat wawancara beberapa orang, baca buku psikologi misalnya gitu. Apa sih kalau misalnya kejadian gitu kalau anak dimanjakan banget tuh apa yang terjadi gitu. Nah yang kayak gitu-gitu supaya bisa jadi si Evan yang emang udahlah anak tunggal, digedein pakai uang. Jadi gue pengen si Evan ini muncul sebagai karena kalau Sultan itu dewasa, terus yang lainnya juga punya kedewasaannya sendiri. Gue pengen ada satu tokoh yang bener-bener kayak Momo gue, yang anak kecil gitu. Yang isinya tuh anak kecil yang nggak puas gitu si Evan itu gitu. Jadi ya kalau dilihat gerak-geriknya emang ya kaget pas lihat trailernya juga kaget. Nih kok keluar itu ya gerak-gerakan kayak gitu ya ternyata. Maksudnya ya itu sih bekal-bekal yang tadi aja yang gue coba. Yang sulit pelajari. Iya yang dipelajari. Nah kalau orang ya paling nggak ada sosok spesifik yang gue ambil. Paling gue ngambil beberapa dari yang pernah gue lihat aja. Gitu. Ya gara-gara Evan gue lebih sering ke mall sih. Sejujurnya benar. Jadi ngelihat gitu. Gue bahkan tahu berapa biaya parkir di Senayan City itu buat di depan situ. Saking mendalami. Bukan saling meneliti karena gue ngeliat kayak oh ternyata ada orang yang parkir di situ bro. Gitu parkirnya di orang-orang lewat itu yang di depan STC itu kan ada jalan. Nah jalan kan nyebrang ada jalan lagi. Habis jalan kan halte. Nah udah kejauhan. Ya pokoknya yang di depan Senayan City persis itu. Nah itu tuh gue ngeliat profilnya orangnya gimana sih. Oh kayak gitu. Oh, dia gimana ya? Dia dengerin apa ya? Dia ngomongin apa yang gitu-gitu sih. Oh, berarti memperhatikan sekitar juga ya? Memperhatikan sekitar. Oke. Nah, kalau Evan kan di sini juga jago gombal ya? Nah, sebenarnya enggak lagi. Sebenarnya Evan itu menutupi ketakutannya tuh dengan uang. Dengan uang? Iya. Bukannya ada gombal-gombalin Anya gitu sedikit-sedikit? Enggak sama sekali enggak. Enggak ada? Semuanya ngerayu pakai uang. Ngerayunya pakai uang. Berarti bukan tipe yang puitus lewat kata-kata, tapi Enggak. langsung uang Iya, gitu ya? dan skripnya ngebantu banget sih, ngebantu si Evan juga tumbuh. Kalau dari gue. Enakan jadi Evan atau Danang? Waduh, enakan jadi Danang lagi. Oke deh. Tapi kalau dari rekening enakan Evan dah kayaknya. Nah, kalau di sini perannya tuh ada yang baru nggak sih? Challenging buat kalian? Ya tadi jadi anak sulung gitu kan, terus masalah literasi keuangan tadi, saham-sahaman gitu kan, terus banyak juga dengan dialek Sunda gitu kan, itu juga sesuatu yang baru gitu dan menarik sih. Itu sih, dan main sama Danang nih, kita pertama ya? Pertama dan seru banget, ketemu sama Alzi juga yang jadi Aji. Sama Anya pernah, tapi ini lebih lebih intens lagi gitu. Dan kan emang gue tuh ngefans banget sama Meriam Bellina kan. Dan kebetulan jadi mamah di film ini. Wah seneng banget. Ya nggak mau bikin jelek aja sih. Selalu itu gue orangnya minder banget soalnya. Minder banget. Jadi kayak waduh jangan sampai jelek. Apalagi cukup kepikiran tuh pas aduh sama Kak Vino lagi. Anjir gitu, ada gitu. Mama Mer gitu kayak waktu sebelum syuting, gua tuh berdua, aduh, kalau Kak Vino udah pernah ketemu ya udah tenang lah gitu. Terus Mama Mer gimana nih ya, udah pernah ketemu tapi cuma sekali. Kayak aduh gimana? Terus ternyata dipertemukan di lapangan softball sama Mama Mer. Di situ gua mempelajari dia jadi kayak oh ya udah orangnya kayak gitu udah. Gimana gerakan pas mukul softball? Iya, karena kan jaga-jaga kan. Sama Mama. Iya gitu. Jadi
Jadi ya itu sih mindernya gue sih, itu tantangan banget sih. Apalagi main sama nama-nama besar gitu, gue jadinya hati-hati. Tapi basicnya tuh minder itu. Apalagi Kak Vino ya, artis 1000 peran ya. Nah, Aktor 1000 peran. Ya kan, kemarin belajar bahasa Arab, sekarang bahasa Sunda. Kayaknya kamus bahasa jadi udah bisa semuanya. Kalau kita bicara Anya Geraldine nih, ya kan, kalian juga bermain sama Anya Geraldine. Nggak gosip dong, ini nanya nih, gimana kalian berperan dengan Anya? Karena kan kalau awal-awal tuh ada beberapa komentar yang bilang, wah Anya aktingnya kurang dapat feel-nya. Nah kalian di film ini merasakan langsung akting dengan Anya, gimana? kalau itu yang ngomong siapa dulu? Kalau cuma netizen yang nggak ada basic apa ya, basic latihan atau apa, kadang-kadang nggak perlu didengar lah. Bahkan sesama pemain nggak ngomong gitu. Mendingan gini nggak sih? Diskusi. Disupport gitu. Jadi kayak ya udah emang maksudnya ini kan film itu kan kerja kolektif ya. Saya udah nonton filmnya dan buat saya Anya mainnya bagus banget sih. Semuanya mainnya bagus banget gitu. Anya bagus banget. Di Gampang Cuan kan? Gampang Cuan. Kalau chemistry-nya gimana? Kan Anya itu harus jadi adik Kak Vino ya? Ya kalau saya sih gampang aja karena Anya emang umurnya di bawah saya kan. Tapi masalahnya adik kakak di sini kan bukan adik kakak yang ngemong, yang apa. Adik kakak yang beda umurnya itu cuma kayak setahun 2 tahun yang nggak kerasa beda umurnya, yang dia berani noyor, dia berani mukul, berani ini. Nah, jadi ngebangun saudara tapi rasanya seperti temen, seperti musuh, seperti adik kakak. Nah itu yang harus digabungin jadi satu gitu. Itu yang apa namanya yang harus ya nggak boleh jaim-jaim sih, harus kebuka semuanya gitu. Malah yang sama Danang yang kita udah deket di luar, tapi di sini malah harus jaga jarak gitu. Yang harus beda level gitu, itu yang harus diciptain di sini gitu. Tapi ada kesulitan tersendiri dari kalian dalam acting di peran sebagai Sultan dan juga Evan? Ya itu risetnya aja sih paling, tapi habis itu udah sih. Karena pemain di Gampang Cuan kayak Kak Vino, Mama Mer, Anya semuanya ini sih suportif banget. Danang sebagai Evan sendiri ngerasa terbantu banget buat pertumbuhannya untuk gerak-gerik apa yang ditampilin gitu. Dan bahkan bisa ngasih lebih dari itu rasanya gitu. Rasanya tuh nyampe gitu kalau misalnya lagi ngobrol gitu atau lagi ngapain tuh nyampe. Gitu. Oke, dan film ini menarik karena juga dibalut dengan komedi gitu ya. Jadi penyampaiannya nggak terlalu yang serius ke penonton. Nah, lucunya komedinya tuh bukan komedi ya. Iya, jadi kita di sini memang dari awal ini film drama. Ini bukan film komedi slapstick atau dilucu-lucuin, enggak sih, sama sekali enggak. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi emang semuanya ngalir aja gitu. Nanti jadinya komedi ya buat sebagian orang ada yang part ini lucu, tapi buat penonton lain yang bagian sini lucu. Jadi kita malah melihat oh ternyata buat orang lain tuh ini lucu gitu. Padahal sementara kita ngerjainnya sih nggak berusaha untuk ini gitu. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan atau pembelajaran nih buat penonton? Dari Sultan gue belajar uang itu kendaraan bukan tujuan. Iya itu sih. Dan nggak ada yang bener-bener instan. Mie instan aja butuh proses gitu. Bener sih kata tagline-nya gitu. Maksudnya yang tadi saya omongin bahwa uang bukan segalanya gitu. Tapi segalanya itu butuh uang. Itu emang bener banget gitu. Jadi ngeliatin karakter-karakter di sini di film ini berkembang sampai pada akhirnya kita tuh ngerasa gitu bahwa ya memang uang itu bukan segalanya. Tapi untuk mencapai satu titik ya butuh kendaraan namanya uang. Makanya kerja keras gitu, nggak ada proses. Itu semuanya tuh memang betul. Proses untuk mendapatkan uang ya perlu gitu. Biar kita tahu uang itu tuh susah gitu loh untuk didapatnya. Begitu udah didapatnya tetap susah juga mau diapain nih uang gitu. Dan itu tergambar banget di film ini gitu. Jadi ketika nggak punya uang, bukan cuma orang yang nggak punya uang aja yang punya masalah. Orang udah punya uang pun tetap punya masalah gitu. Benar. Jadi makanya jangan semua itu karena uang gitu. Oke, terima kasih Kak Danang dan juga Kak Vino udah ngobrol-ngobrol sama kita, dan terima kasih buat Vivan yang sudah menyaksikan kita. Boleh nih Kak Danang dan juga Kak Vino promosi. Nggak jadi cerita? Udah waktunya. Udah. Udah diginin tadi pertanyaan dikelongkap banyak nih. Boleh Kak Danang dan Kak Vino promo nih filmnya tanggal berapa tayang di bioskop?
Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Gampang Cuan tanggal berapa, Nang? Tanggal 16 November 2023 di bioskop. Pokoknya ajak semuanya nonton film ini. Nggak usah pikir yang berat-berat, duduk aja di dalam bioskop, enjoy, nikmatin filmnya.